tegangan permukaan dan meniskus, kapilaritas, dan yang terakhir itu adalah viskositas dan hukum Hooke. Ya. Nah, untuk materi ini mohon maaf belum ditaruh di e-labs karena kemarin beberapa kesibukan yang membuat saya lupa untuk mengupload materi ini. Ya, jadi habis ini mungkin akan saya upload di e-lab supaya kalian bisa belajar dari rumah. Ya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Kok enggak? Ya. Jadi untuk tekanan hidrostatis itu ini materi yang pasti kalian kenal ya. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan ya, kalau bicara tekanan kita pertama bicara mengenai tekanan, maka tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas. Nah, gaya. Jadi kalau gaya bicara F, nah ini misalnya ada gaya yang saya berikan ke suatu permukaan ini bidangnya itu adalah persegi, maka besarnya tekanan atau P, ya tekanan itu P, pressure, itu merupakan F dibagi dengan A-nya. Saat kalian belajar elastisitas itu juga ada stres. Stres itu adalah tegangan. Tegangan itu adalah F per A. Nah, ini adalah konsep yang sama. Ya. Jadi tekanan, tegangan, stres itu sama. Yaitu gaya dibagi dengan luas permukaan itu disebutnya tekanan. Nah, yang harus kalian perhatikan, ya yang harus kalian perhatikan di sini itu adalah gaya itu harus tegak lurus pada permukaannya. Ya, di sini F-nya itu harus tegak lurus. Bagaimana kalau gayanya tidak tegak lurus? Maka harus kalian cari gaya yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Oke, paham di situ? Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini bisa dilihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berbanding lurus, artinya jika gayanya besar maka tekanannya akan besar pula. Kalau gayanya kecil maka tekanannya itu makin kecil. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya atau bisa juga sebanding, biasanya kamu bilangnya begitu. Tekanan itu sebanding dengan gayanya. Tetapi tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang tekannya, luas bidang tekan. Artinya kalau luas bidang tekannya itu kecil, nah ini A-nya itu kecil, maka P-nya jadi besar. Bisa kamu lihat kalau kamu ini pakai sepatu misalnya kalau perempuan pakai high heel itu, nah itu kan A-nya kan kecil ya. Bidang luas dari sepatu itu high heel itu kan kecil. Nah, maka ketika kalian menggunakan sepatu dengan high heel itu ya sering memunculkan jiplak-jiplak begitu. Nah, itu karena dengan massa yang sama dia membuat tekanan yang besar karena A-nya kecil maka tekanannya itu akan besar. Nah, tekanan hidrostatis itu diambil dari situ. Ya, tekanan hidrostatis itu diambil dari konsep tekanan di mana tekanan yang disebabkan oleh fluida ya karena hidrostatis maka di situ itu adalah fluida ya fluida. Jadi tekanan itu lebih ke benda-benda yang padat itu sementara tekanan hidrostatis itu tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Ya, statik itu tidak bergerak, hidro itu air biasanya begitu, maka fluida yang tidak bergerak itu disebutnya tekanan hidrostatis. Nah, untuk tekanan pada kedalaman yang sama, ya tekanan pada kedalaman yang sama, di sini ada 4 bejana yang keempat-empatnya ini memiliki
luas yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, ya, memiliki bentuk yang berbeda empat-empatnya, tetapi karena kedalamannya sama, maka 1, 2, 3, 4 ini memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu hanya dipengaruhi oleh kedalaman benda itu. Ingat, kedalaman. Kalau kedalaman berarti diukurnya dari permukaan, bukan dari bawah, bukan dari dasar. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu kedalamannya itu diukurnya itu acuannya dari permukaan air. Nah, ini permukaan air. Oke. Nah, karena ini 1, 2, 3, dan 4 ini permukaannya sama, meskipun bentuk bejananya berbeda, meskipun luas penampang bejananya berbeda, tetapi karena kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatisnya itu juga sama. Ya, satu-satunya yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis itu adalah kedalaman. Nah, ini sudah kalian kenal. P sama dengan rho kali G kali H. Ini sudah kalian kenal. Kenapa tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H? Nah, di atasnya ini yang kalian dapatkan. F per A, nah F itu adalah, ya, F itu rho kali G, rho kali V kali G, A-nya tetap A, dan V itu adalah A kali H, dan kemudian ini kan akan coret-coret, nah jadilah tekanan hidrostatis itu adalah rho GH. Jadi rho GH itu sama dengan F per A. Hanya rho GH ini benda cair, zat cair, sedangkan F per A ini lebih ke benda padat. Ya. Nah, tekanan hidrostatis di setiap titik pengamatan adalah sama meskipun penampangnya berbeda-beda. Ya, jadi meskipun penampangnya berbeda-beda, di sini P1, P2, P3 dan P4 itu sama besarnya. Ya. Makin ke dalam berarti makin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, sementara jika kita buat ini titik A, B, C, ya, ada bejana. Kemudian bejana ini kita isi air. Lalu air ini, ya, air ini kita berikan titik A, B, C, di mana A itu di permukaannya, B ada di kedalaman yang sini. Nah, C itu lebih mendekati dasar. Maka ini A, B, C ini tekanannya berbeda-beda. Makin ke dalam, maka tekanannya itu makin besar. Ya, jadi kalau misalnya A ini 76, maka B ini bisa 80 dan C itu bisa 82. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya. Nah, karena tekanan itu hanya dipengaruhi oleh kedalaman, ini ya, hanya dipengaruhi oleh kedalaman, makin ke dalam makin besar tekanannya. Nah, maka kalian bisa lihat bendungan. Bendungan itu makin ke bawah itu makin tebal, ya kan? Bendungan di kali atau di danau itu makin ke bawah itu makin tebal. Nanti kalian kalau di teknik sipil di bangunan bendungan maka makin ke bawah itu juga akan makin tebal ininya pondasinya atau ketebalan dari bangunannya. Seperti ini. Nah, ini makin ke bawah ini tekanannya makin besar. Tetapi jika kedalamannya sama, gambar yang kedua ini A, B, C, saya buat kedalaman yang sama, maka ini A, B, C. Gambar yang kedua ini memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Kenapa? Karena kedalamannya sama. Ya. Oke. Kemudian ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak pada fluida itu adalah tekanan jika tekanan oleh udara luar diperhitungkan. Ini lebih ke biasanya di kimia itu kalian sudah kenal apa itu tekanan apa ya kalau di kimia STP ya. STP standar temperatur ya. Nah, di sini jika tekanan udara luar diperhitungkan, maka besarnya tekanan hidrostatis itu ditambahkan dengan tekanan udara luar. Nah, tekanan udara luar ini tergantung kalian mau menggunakan 1 ATM silahkan, menggunakan 76 cm Hg juga silahkan, bahkan ada di kimia 760 mm Hg, bisa aja.
Ya, bisa aja. Yang jelas tekanan udara luar, maksudnya ini tekanan udara di bibir pantai itu yang disepakati itu adalah 1 atm. Jadi PO itu berdasarkan kesepakatan dimanapun yang namanya tekanan udara di bibir pantai itu 76 cm Hg. Di Ancol, nah ini 76 cm Hg. Ada yang menuliskan 760 mm Hg, ya sama aja gitu kan. Artinya makin jauh dari permukaan laut atau semakin ke atas maka tekanan udaranya itu akan semakin berkurang. Kalau kamu naik gunung maka makin tinggi gunungnya tekanannya itu akan makin berkurang. Ya, tekanannya akan makin tipis. Karena tekanan tipis ya maka kamu kalau naik ke atas gunung itu makin sesek, makin susah untuk menghirup udaranya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan kalau kalian di kedokteran ada hubungannya dengan bagaimana kalian bernapas terus kemudian mengempisnya paru-paru. Nah, itu nanti hubungannya ke sini. Tekanan udara di mana kalian berada. Ya. Jadi patokannya itu adalah di bibir pantai, patokannya di bibir pantai, di garis pantai itu 1 atm. Makin jauh dan makin tinggi suatu permukaan dari pantai, maka tekanan udaranya itu makin berkurang. Tetapi kalau kalian nyelam ke lautan untuk snorkeling gitu, makin ke dalam, makin jauh ke dalam, makin ke dalam lagi, maka tekanan udaranya itu akan semakin besar. Nah, biasanya tidak disarankan, pendaki gunung tidak disarankan juga snorkeling. Karena ketika dia akan dua hal tersebut dia lakukan dengan berbarengan, maka akan cepat game over dia. Susah untuk menyesuaikan kondisi tubuh kita, itu susah untuk membuat kondisi yang cepat-cepat berubah. Ya, jadi harus ada aklimatisasi kalau habis snorkeling, maka harus ada aklimatisasi untuk naik gunung. Nah, setelah habis naik gunung harus ada selang waktu aklimatisasi untuk mau snorkeling. Jadi ini berhubungan dengan tekanan udara yang ada di paru-paru kita. Di biologi saya kurang paham berapa tekanan yang mudah kita untuk bernafas, nah itu saya kurang paham. Yang jelas ketika kita naik ke atas gunung, maka tekanan udaranya itu makin berkurang, sementara kalau kita masuk ke dalam lautan, makin ke dalam maka tekanan udaranya itu akan makin besar. Ya, ini adalah ROGH tadi itu. Oke, itu konsep pertama, tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis yang kalian pahami ada ROGH, tekanan hidrostatis, jika tekanan udara luar tidak diperhitungkan. Tetapi ROGH ditambah PO itu jika tekanan udara luar diperhitungkan. Ya. Nah, konsep yang kedua bencana berhubungan. Nah, bencana berhubungan ini juga sering sekali masuk ke dalam soal-soal kalian masuk SMP lab school ada soal bencana berhubungan. Kalian masuk SMA lab school ada juga bencana berhubungan. Nah, ini kenapa begitu? Karena ini adalah materi yang gampang. Prinsipnya itu tadi, pada kedalaman yang sama, suatu titik itu memiliki tekanan hidrostatis yang besarnya sama. Nah, jadi prinsip dari bejana berhubungan itu adalah jika pada bejana berhubungan dimasukkan suatu fluida atau zat cair, setelah mencapai suatu kesetimbangan, maka permukaan fluida pada bejana tersebut akan sama tinggi. Ya, sama tinggi. Kalau airnya sama, zat cairnya sama, maka dia akan tingginya sama. Ini sama-sama air ya, tingginya akan sama. Ya. Nah, tetapi jika pada bejana itu diisi dengan fluida yang berbeda, ya fluida yang berbeda, misalnya air, terus di sini fluida B-nya itu adalah minyak, misalnya, maka pada saat terjadi kesetimbangan, ketinggian permukaan fluida pada bejana akan menjadi berbeda. Nah, tetapi di batas antara fluida 1 dan B, ini jika kita tarik garis ke kaki yang sebelah kiri, maka ini akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama pula. Ya, jadi bejana berhubungan itu prinsipnya masih menggunakan prinsip
kedalaman yang sama, suatu benda itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama pula. Ya, di bejana berhubungan tidak ada rumus-rumus, ya, tidak ada rumus-rumus karena di bejana berhubungan masih mengikuti RoGH. Jadi kalau di sini RoGH A sama dengan RoGH B. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini di hukum Pascal atau tekanan ini ya, contohnya kalau misalnya ngangkat mobil itu bisa kamu lihat, bisa dengan mudah kita ngangkat mobil dengan menggunakan bejana berhubungan. Ini bejana berhubungan juga prinsipnya. Bejana berhubungan, tetapi di mobil ini diberikan A yang besar. Nah, luasannya besar, A-nya besar. Kalau A-nya besar, maka dibutuhkan gaya yang kecil untuk memberikan tekanan yang sama dengan di orang ini. Nah, hukum Pascal itu dia mengeluarkan teorinya, tekanan yang diberikan pada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan sama besar. Biasanya kalimatnya begitu. Tekanan yang diberikan pada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi ini prinsipnya sama seperti bejana berhubungan. Jadi tekanan di P1 sama dengan P2. Tekanan di orang ini sama dengan tekanan di mobil. Ya. Jadi prinsipnya begitu. Karena tekanan di orang ini sama dengan tekanan di 2, maka di sini P1 itu sama dengan P2, dan karena P itu adalah F per A, maka untuk P1 sama dengan F1 per A1, dan untuk P2 itu adalah F2 per A2. Ya. Nah, gaya yang lebih kecil akan menghasilkan gaya yang lebih besar, yaitu dengan cara membuat luas penampang A2-nya lebih besar daripada A1. Ya, ini sekali lagi ini nggak asing buat kamu. Waktu SMP aja ini udah materi yang paling gampang, apalagi sekarang ya. Jadi untuk bisa membuat gaya yang besar, maka harus kita, untuk membuat gaya yang kecil dengan tekanan yang besar, maka kita memperluas penampangnya. Oke, hukum Pascal itu kemudian catatan Archimedes. Di Archimedes ini harusnya kalian bisa praktikum ini. Harusnya bisa praktikum, cuman kalau saya memberikan praktikum di rumah, ternyata ada banyak kesulitan. Kesulitannya itu adalah yang pertama, gelas ukurnya juga pasti jarang orang punya. Ditambah lagi dinamometernya itu juga dinameter itu yang untuk mengukur berat. Nah, itu juga rasanya juga susah kalau punya di rumah. Jadi biasanya ini praktikum, tapi kali ini karena kondisinya maka tidak mengharuskan untuk praktikum, tetapi secara konsep ini kalian sudah mempraktekkan hukum Archimedes ketika kalian berenang, ketika kalian berendam di bak mandi. Nah, di situ sebetulnya kalian bisa melihat bagaimana permukaan zat cairnya itu bisa naik turun. Kenapa bisa naik turun? Nah, itu bisa kalian pelajari di hukum Archimedes. Ya, di hukum Archimedes itu ada gaya, ya, ada gaya. Dia bicara tentang gaya. Gaya yang membantu menahan benda sehingga beratnya seolah-olah berkurang disebutnya gaya ke atas. Nah, gaya ke atas itu kayak begini, contoh paling gampangnya. Gaya ke atas itu misalnya kalau saya nimbang di di udara, di kamar gitu, di permukaan bumi, saya nimbang berat saya itu misalnya
700 Newton, ya berat saya 700 Newton. Nah kalau di air itu kan kerasa lebih ringan. Misalnya di air saya nimbang di air itu ternyata hanya 600 Newton. Nah maka 600 itu adalah gaya ke atas yang diberikan oleh air itu. Sementara di udara itu saya beratnya 700. Nah ini adalah gaya yang menahan benda sehingga beratnya seolah-olah berkurang, itu disebutnya gaya Archimedes atau gaya ke atas. Nah, menurut hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini si Archimedes memberikan perumusan gaya ke atas itu sama dengan Rho kali C, ya, VC dikalikan dengan G. Nah, Rho C ini adalah massa jenis cairannya atau massa jenis fluida. VC ini adalah volume yang tercelup. Ya, volume yang tercelup. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke airnya itu hanya separuh dari badan, nah maka volume yang tercelupnya itu adalah setengah V. Tetapi kalau kalian masuk keseluruhan sampai atas sampai kepala, maka volume tercelupnya itu adalah keseluruhan. Ya. Jadi gaya Archimedes dia memberikan rumus Rho C VC kali G, V-nya ini adalah V yang tercelup dan Rho-nya itu adalah Rho cairannya. Biasanya diketahui Rho air, tapi kalau diketahui kamu tulis saja 1 cm, ya 1 cc ya kalau di kimia, tetapi kalau di fisika massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ya kalau di fisika massa jenis air itu 1000 meter kubik 1000 kg per meter kubik. Ya. Gaya ke atas yang dialami sebuah benda akan berbeda-beda jika benda dicelupkan pada beberapa fluida. Ya, jadi gaya ke atas yang dialami oleh benda itu akan berbeda-beda tergantung massa jenis dari cairannya. Kalau di air maka Rho air kali VB kali G. Kalau di air. Kalau di cairan maka Rho C kali VB kali G. Nah, ini hanya masalah zat cairnya saja. Nanti kalian lihat di soalnya, kalau soalnya itu zat cairnya itu bukan air, maka kalian gunakan Rho yang ada di soal. Karena besarnya gaya ke atas itu tergantung pada massa jenis zat cair, volume benda, dan gravitasi. Gravitasi 10 biasanya kalau tidak ada di soal. Ya. Nah, dalam zat cair yang lain, maka, nah ini nanti permainan-permainan rumus saja. Yang perlu kalian hafalkan, F itu adalah Rho VG. Jangan sampai salah dengan tekanan hidrostatis. Kalau tekanan hidrostatis tadi pH itu adalah Rho GH, ya kan, Rho GH. Sementara ini gaya ke atas itu adalah Rho GV. Ya, Rho GV itu adalah gaya ke atas, sementara Rho GH itu adalah tekanan hidrostatis. Oke? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sampai di hukum Archimedes dulu. Ada pertanyaan nggak? Tekanan hidrostatis? Ya, kalau tidak ada bisa kalian buka langsung aja ya di buku ya. Di buku kalian kita latihan di halaman, ada di halaman berapa ini? Belum ada latihannya. Lanjut aja atau gimana? Belum ada latihannya. Lanjut, Bu.
Lanjut ya, oke. Kok ada yang disconnect? Nggak ada yang disconnect. Ya, jadi belum ada latihannya, kita lanjut ke tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini nggak ada soal-soal hitungan biasanya kalau di soal fisika itu jarang muncul di soalnya ini. Tegangan permukaan ini teori saja. Jadi teorinya tegangan permukaan atau meniskus itu adalah meniskus itu kamu juga sudah tahu ini meniskus itu yang bentuk-bentuk di atas permukaan zat cair. Ini adalah meniskus. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Ya. Nah, tegangan permukaan itu adalah di fisika didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang garis pada permukaan. Nah, lebih susah lagi ya. Apa itu garis permukaan? Nah, kita lihat dulu di konsep dasarnya begini, tegangan permukaan itu. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis dalam suatu zat disebutnya kohesi. Ingat kan? Waktu SD ada kohesi, ada adhesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik partikel yang sejenis, sementara adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang beda jenisnya. Ya kan? Beda jenisnya. Beda jenisnya itu artinya kalau gaya tarik-menarik antara air dengan bejana, ya itu disebutnya adhesi. Gitu. Kalau gaya tarik-menarik antara partikel air dengan air, nah itu disebutnya kohesi. Ya. Jadi kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Jadi gaya tarik menarik antara partikel-partikel air raksa dengan air raksa. Nah, itu kohesi. Tetapi gaya tarik menarik antara air raksa dengan bejana itu disebutnya adhesi. Oke. Nah, tegangan yang timbul pada permukaan zat cair akibat dari gaya kohesi yang dimiliki oleh zat tersebut disebutnya adalah tegangan permukaan. Ya, jadi tegangan permukaan itu adalah akibat dari gaya kohesi yang dimiliki oleh zat cair tersebut. Perumusannya F dibagi dengan L. Kalau permukaannya hanya satu, kalau permukaannya dua jadi F dibagi dengan 2L. Ini tanda apa ya? Gamma ya? Ya kan? Ini simbol saja, simbol dari tegangan permukaan itu di ininya ini gamma. Nah, itu adalah F per L. Contohnya itu adalah pada tegangan permukaan serangga. Nah, serangga yang dapat mengapung di atas permukaan air ini karena adanya tegangan permukaan. Kalau ditanya berapakah tegangan permukaan air, nah itu bisa dilihat di datanya itu suka ada beberapa zat itu memiliki tegangan permukaan yang berbeda-beda. Ada zat cair, tegangan permukaan air itu pada suhu 0 itu ada, biasanya itu tabel saja. Tegangan permukaan air raksa itu juga ada, itu tabel. Ini saya bilang ini jarang muncul karena ini sebetulnya semuanya ada. Ada bilangannya maksudnya. Kalau bicara F, maka kita bicara di sini, ini binatangnya apa ya? Nyamuk atau apa ya? Serangga lah ya. Nah, ini kan gaya itu berarti dia beban atau massa kalikan gravitasi dari serangga ini, sementara L itu adalah panjang dari ini kakinya. Ya. Oke, jadi tegangan permukaan itu, dan tegangan permukaan ini nanti jika ada dua permukaan maka nanti F-nya per 2L. Ya, F-nya per 2L. Oke, permukaan air itu akan membentuk suatu meniskus cekung. Ya, permukaan air itu akan membentuk meniskus cekung. Kenapa cekung? Karena kohesinya lebih besar, kohesinya lebih kecil daripada adhesinya. Itu kan. Jadi kenapa permukaan air itu cekung?
karena adesinya lebih besar daripada kohesinya. Nah, sehingga jika air itu kalian buang dari bejananya, maka suka ada itu bekas-bekas air yang nempel. Nah, itu menunjukkan kalau adesi dari air itu lebih besar daripada kohesinya. Ya, sementara cembungnya air raksa itu memiliki meniskus yang cembung, itu karena kohesinya lebih besar daripada adesinya. Jadi gaya tarik-menarik antara partikel-partikel di air raksa itu jauh lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara air raksa dengan bejana. Nah, sudut kontak pada permukaan air dan tabung, karena tadi dia cekung, maka dia sudut kontaknya itu lebih kecil dari 90, sementara di air raksa itu sudut kontaknya itu lebih besar daripada 90. Ya, sekali lagi tegangan permukaan dan meniskus ini sebuah teori saja, pengetahuan saja. Nah, nanti aplikasinya itu lebih banyak ketika kalian akan kuliah di kedokteran. Nah, nanti kalian akan ketemu kenapa itu alkohol bagus untuk membersihkan luka. Nah, itu hubungannya itu dengan tegangan permukaan. Ya, kalau di fisika hanya teori seperti ini, tegangan permukaan dan meniskus. Nah, lalu kapilaritas. Kapilaritas ini juga sudah sering kalian pelajari di biologi, yaitu kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Ya, peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler itu disebutnya kapilaritas. Pipa kapiler itu apa? Pipa kapiler itu adalah pipa yang sangat kecil, itu disebutnya pipa kapiler. Nah, ini juga nanti hubungannya mungkin di kedokteran juga banyak. Kapilaritas itu juga hubungannya di kedokteran. Ya, terjadinya peristiwa kapilaritas itu disebabkan oleh adanya peristiwa dari gaya kohesi dan gaya adesi. Sekali lagi tadi gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sementara gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda. Ya, beda jenis. Beda macamnya. Perumusannya ini dirumuskan 2 kali ini tadi, ingat gamma ini adalah tegangan permukaan, cos theta, theta itu adalah meniskusnya ini berapa derajat. Nah, rho ini adalah massa jenis zat cair, G itu 10, dan R itu adalah jari-jari dari pipa kapilernya. Ya, pipa kapilernya. Ini juga gampang karena semuanya diketahui. Diketahui misalnya kenapa ya air itu bisa naik dari akar ke daun. Nah, itu hubungannya ke sini. Kapilaritas ini. Terus kenapa ya? Kita itu kalau nyedot minuman itu lebih mudah dengan sedotan yang kecil daripada sedotan yang gede. Nah, itu hubungannya ke sini. H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi dengan rho GR. Ya, ini rumusnya sederhana dan semua variabel biasanya diketahui. Kalian tinggal mengalihkan atas dibagi dengan perkalian yang bawah. Ya, itu untuk kapilaritas. Nah, untuk memahami peristiwa kapilaritas, kalian bisa melakukan percobaan di bawah ini. Sediakan 2 pipa kaca dengan kedua ujung atas dan bawahnya terbuka. Maksudnya sediakan sedotan gitu aja lah, intinya gitu. Sediakan 2 pipa kaca dengan kedua ujung atas dan bawahnya terbuka, bisa sedotan. Nah, kemudian masukkan pipa 1 ke dalam raksa dan masukkan pipa 2 ke dalam air. Nah, ini yang sulit karena kamu nggak punya air raksa pasti di rumah. Ya, masukkan pipa 1 ke dalam raksa dan pipa 2 ke dalam air, dan ternyata pada pipa 1 permukaan raksa di dalam pipa kapiler itu mengalami penurunan, dan pada pipa 2 permukaan air itu akan naik. Nah, peristiwa naik turunnya permukaan zat cair ini yang disebut dengan pipa kapiler atau kapilaritas. Nah, terjadinya peristiwa kapilaritas itu disebabkan adanya pengaruh dari gaya kohesi dan adesi. Ini susah karena kalian tidak punya air raksa, tapi bisa kalian lihat ketika kalian masukkan sedotan ke dalam minuman itu, nah itu di pipa kapilernya itu kelihatan, dia lebih tinggi dari permukaan gelasnya atau lebih tinggi daripada permukaan botol.
Ya, itu adalah kapilaritas. Oke, kemudian terakhir, oh udah terakhir ini, udah ada soal. Nah, soalnya begini, latihannya. Ini semua kan udah ada diketahui. Oh, udah tinggal masukkan aja begini. Dan ini agak sulit di ulangan-ulangan nggak muncul karena tetanya sudut kontaknya itu tidak bisa dibuat sudut istimewa. Ya kan, karena ini tidak bisa dibuat sudut istimewa, maka kalkulator harus digunakan. Nah, karena kalkulator harus digunakan, biasanya kalkulator itu tidak boleh digunakan pada saat UN atau UTBK. Nah, maka ini jarang muncul. Soal-soal begini jarang muncul, karena susah ngitungnya. Ya. Nah, ini sebuah serangga bermasa 0, gram jadikan ke kilogram, memiliki 6 kaki. Ingat serangganya ada 6 kaki, di mana dasar kaki serangga tersebut berbentuk bola, maka ketika berbentuk bola kalian harus nyari luasannya. Ya, luasan bola, luasan lingkaran. Perkirakan berapakah besarnya sudut kontak. Nah, maka perkirakan besarnya sudut kontak. Sekali lagi rumusnya hanya ini, 2 gamma cos theta dibagi dengan rho G kali R. Nah, nanti akan ketemu dengan kalkulator. Ya, pasti kalau tidak menggunakan kalkulator kalian nggak bisa, karena di sini cos 20. Nah, cos 20 kan nggak apal kita. Oke, itu kapilaritas. Sekarang jam berapa ya? Kesimpulannya ini. Kesimpulannya di fluida statis udah selesai ini. Fluida statis, kamu kenal konsep tekanan hidrostatis, contohnya bejana berhubungan, hukum Pascal contohnya di pengangkat mobil hidrolik, hukum Archimedes contohnya itu pada kapal selam, kenapa kapal selam bisa naik turun, nah itu adalah aplikasi dari Archimedes. Lalu tegangan permukaan dan meniskus yang terakhir.